Tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Ini saya kira sudah sangat terkendali, tetapi tetap dengan kehati-hatian, mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, nanti beliau nambahkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan, semua yang dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan. Jadi jauh lebih siap, saya ulangi, jauh lebih siap dari kejadian pada Juni tahun lalu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja di Forum. Saya masih bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Menteri, jadi Omikron peringatannya sudah sampai lama disuarakan. Apakah berarti memang masuknya Omikron dari luar ini, imported case ini memang kebobolan dari pemerintah atau gimana? Jadi seingat saya Omikron dimasukkan ke kategori variant of concern oleh WHO itu tanggal 24 November. Oke. Kita identifikasi pertama 16 Desember. Pada saat itu kita negara ke-95 yang ada Omikronnya. Oke. Jadi total anggota WHO itu 194. Jadi kalau 95 ya mungkin berapa lah, 50%-nya lah, 50%. Gitu ya, 50%-nya. Jadi ada 50% negara di dunia yang sudah istilahnya Mas Budiman masuk kebobolan itu dibandingkan Indonesia. Artinya dan banyak negara-negara itu adalah negara-negara maju, developing countries yang memang jauh lebih modern, lebih maju dibandingkan kita. Jadi kalau saya ditanya, ya nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat ya. Dan yang terakhir saya lihat per minggu lalu yang sudah ada Omikron 135. Jadi semuanya 70% dari negara di dunia tembus ya? Sudah kebobolan. Oke. Jadi kita oke lah posisi. Oke lah ya. Kalau mungkin pertahanannya cukup kuat lah ya. Tapi tadi yang Pak Luhut Panjaitan juga mengatakan karantina ini awalnya dari 14 kemudian diturunkan jadi 10, yang 10 jadi 7. Ini sinyalnya sebetulnya sinyal memang semuanya terkendali atau ada tarik-menarik kepentingan atau gimana, Pak Menkes? Sebenarnya kalau saya sebagai Menteri Kesehatan ya, semuanya kita ambil keputusan kan berdasarkan evidence yang ada. Problemnya dengan Omikron ini dan juga dengan pandemi COVID-19 ini, itu evidence-nya berubah setiap hari. Oke. Jadi Omikron ini pertama kali masuk kita terus terang gelap. Tidak tahu masa inkubasinya, tidak tahu penularannya seperti apa. Kita lihat, oh negara-negara lain yang udah kasih karantina berapa lama. Yang paling lama 14 hari. Kecuali ada Israel sama Jepang yang nutup waktu itu kan. Udahlah kita ambil yang konservatif dulu 14 hari. Dalam perjalanannya ternyata mereka berubah. Turun ke 10 hari. Gitu ya. Jadi kita lihat tuh negara-negara banyak yang 10 hari, kita 14 hari gimana? Ya udahlah, kita ambil sekali lagi ambil konservatif. Ada yang 14, ada yang 10. Nah, dalam perjalanan lagi ini kan setiap minggu ini selalu keluar riset-riset baru. Keluar riset yang bilang bahwa masa inkubasinya cuma 3 hari, beda dengan Delta yang lebih lama. Jadi orang-orang biasanya kan kita kasihnya 2 kali masa inkubasi supaya ada buffernya gitu ya. Kalau masa inkubasinya 3 hari ya harusnya kira-kira 6 atau 7 hari lah. Tapi supaya kita nggak terlalu drastis, sekali lagi konservatif, kemudian kita turunkan ke 10 dan 7. Tergantung negaranya, infeksi Omikronnya sudah berapa besar. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan, memang. Kenapa perubahan itu cepat? Karena memang dinamika pengetahuan kita terhadap Omikron ini juga memang bertambah. Itu bukan karena tarik-menarik antara kesehatan dan ekonomi ya? Ya, perdebatan itu kan selalu ada. Karena Pak Presiden kan supirnya kan, Pak Presiden itu harus mengatur gas dan rem. Masing-masing punya fungsinya. Teman-teman di ekonomi ngegas, ya saya di kesehatan ngerem. Tapi at the end of the day kan keputusan Bapak Presiden, dan so far keputusan Bapak Presiden memposisikan Indonesia di negara yang salah satu yang terbaik dalam penanganan pandemi. Oke, ini juga ada pertanyaan dari netizen ya sebetulnya, atau aspirasi lah. Tolong aturan karantina itu adil untuk semua kalangan tanpa dispensasi. Nah ini kan prakteknya kan sebenarnya karantina orang yang baru pulang dari luar negeri itu sebenarnya gimana sih? Ada yang bisa boleh di rumah, ada yang harus ke Wisma Atlet, ada yang boleh ke hotel. Sebetulnya gimana Pak Menteri? Prinsipnya karantina
adalah bahwa yang bersangkutan jangan sampai menularkan orang lain. Ya. Jadi dalam implementasinya, dengan prinsip itu substansinya itu yang kita pegang. Ada yang bilang bahwa karantina itu harus diam di satu tempat. Ada yang bilang boleh nggak kita bergerak-gerak, berpindah-pindah tempat. Kalau kita kembali ke substansinya, selama dia tidak menularkan ke orang lain, ya nggak apa-apa juga bergerak-gerak. Gitu ya. Nah, saya teruskan yang kedua. Ada orang interpretasinya karantina itu mesti sendiri, atau karantina itu boleh beberapa orang. Balik lagi aja ke substansinya. Selama dia tidak menularkan ke orang lain, sebenarnya sah-sah aja. Contoh saya bilang, kalau sekeluarga kena, kemudian dikarantina di rumahnya, bareng-bareng, ada kemungkinan menularkan orang lain nggak? Selama nggak ada orang lain datang ke rumahnya dalam 10 hari, kan nggak ada kemungkinan kan? Ya boleh-boleh aja dia karantinanya nggak sendiri dan mandiri. Atau ada pertanyaan seperti ini, ada tim pejabat dari Amerika datang, kemudian dia mesti bergerak, meetingnya di Jakarta dan di Bali. Boleh nggak dia? Lah selama timnya bergeraknya di situ-situ saja, dia naik private jet, kemudian di sini masuk di satu hotel, kemudian perginya lagi pakai private jet yang isinya orang-orang itu saja, sampai ke Bali masuk villa isinya dia saja. Kan secara substansi dia tidak menularkan orang lain. Nggak mungkin ketemu orang lain, itu artinya boleh. Jadi kalau buat saya, itu karantina tuh namanya apa? Tadi ada yang bilang bubble. Gelembung. Itu bisa banyak atau bergerak, atau dia bisa karantina yang di hotel sendiri dan diam. Kalau buat saya yang penting substansinya jangan sampai dia menularkan orang lain, Mas. Oke, tapi kan juga banyak praktek seperti anggota DPR yang baru pulang kemudian memilih udah di rumah aja, yang lain harus kemudian harus ke Wisma Atlet. Ini perbedaan-perbedaan kasta, padahal Omikron kan tidak mengenal kasta ya. Ya, negara kita bukan negara yang sempurna dan saya rasa banyak negara lain juga yang tidak sempurna gitu. Jadi saya akui itu kita butuh media dan masyarakat untuk memberikan masukan untuk mengontrol kita. Kan tapi kan di sini negara dimanapun negaranya pasti ada kekurangan-kekurangan, itu sebabnya ada media yang harus mengingatkan kita. Oh ya, tapi kan kadang-kadang rakyat kecil di bawah itu kan butuh panutan ya, butuh panutan kalau elitnya kemudian bisa melanggar, bisa berargumen seperti apa kan akhirnya ngikut, seperti misalnya Ketua Umum PSSI yang kemudian juga mengunjungi timnas PSSI pada masa karantina gitu. Ini apa, wujud suportif tapi pada sisi lain loh ini kok boleh gitu loh. Ya kalau saya sebagai Menteri Kesehatan saya setuju sama Mas Budiman. Sebaiknya sebagai pimpinan kita memberikan contoh lah. Sebaiknya kita memberikan contoh agar kalau memang peraturannya seperti ini kita patuhi. Tapi kalau clearnya bahwa orang yang berada di pulang dari luar negeri harus karantina di Wisma Atlet. Kalau by regulation atau gimana? Tidak harus, bisa di hotel juga. Bisa di hotel juga. Bisa di hotel juga. Tapi itu harus bayar sendiri ya? Harus bayar sendiri. Wisma Atlet sebenarnya disiapkan untuk orang-orang yang kurang mampu atau pekerja migran Indonesia yang datang sehingga tidak memberatkan mereka. Tetapi untuk orang-orang yang mampu, karena udah bayar tiket liburan ke luar negeri pasti mampu dong, gitu kan, kira-kira ya mereka kita arahkan ke hotel. Dan hotelnya ada bintang 2, saya nggak ingat harganya kayak menentukan BNPB ya. Ada mulai dari hotel bintang 2 sampai bintang 5. Kalau Presiden sampai kemudian mengatakan bahwa tidak perlu ada dispensasi dari karantina, tidak perlu ada bayar-bayar dalam karantina, emang ada ya proses negosiasi karantina milih dengan bayar itu? Kalau Presiden mendengar seperti itu, aku rasa pasti mendapatkannya dari media, mungkin salah satunya dari Kompas yang sangat beliau percaya. Tapi berarti itu law enforcement yang terjadi di bawah? Ya, kembali lagi ya. Menurut saya pasti ada kejadian seperti itu ya. Kekurang sempurnaan dari sistemnya kita, dan saya berterima kasih ke media yang sudah mengingatkan, malah sampai ke Presiden, dan Presiden kemudian menekankan pentingnya itu dilakukan secara lebih disiplin. Dan bagusnya, habis itu jadi jauh lebih disiplin, Mas Ban. Jauh lebih disiplin. Jadi terima kasih ke teman-teman di media. Meskipun temporer ya, kadang-kadang disiplin, kadang-kadang longgar lagi gitu. Ya sama, kalau saya di agama saya juga kadang-kadang ada yang sholatnya selalu tepat waktu, ada geser-geser gitu. Selalu namanya manusia nggak sempurna. Kalau nggak kita jadi malaikat semua nanti. Jadi malaikat semua. Tapi itu nggak jadi semacam bisnis ya, bisnis karantina, bisnis PCR, bisnis vaksin gitu. Ya, orang Indonesia tuh inovatif sekali untuk melihat celah bisnis. Melihat celah peluang.
saya rasa dengan adanya kontrol yang demikian terbuka, dan nggak banyak negara kayak kita loh, Mas Budiman, kita kan sangat terbuka medianya, presnya, dan reaksinya Bapak Presiden selalu positif dan cepat. Kalau saya melihat, kan kita meeting setiap minggu. Jadi beliau kalau mendengar sesuatu nih karantina ada seperti ini, beliau sampaikan ini nggak boleh begini. Dan karena semua yang punya kekuasaan ada di sana, ya langsung kita beresin. Jadi feedback itu is a good feedback. Is good ya. Tapi kalau transmisi lokal yang terjadi itu karena memang karantina yang longgar atau memang luput atau seperti apa, Cip? Kalau saya bandingin sama naiknya angkanya Inggris, angkanya Amerika, angkanya Denmark, even Denmark ya, negara-negara Norway, angkanya kita sih relatif nggak sejelek mereka ya. Nggak sejelek negara-negara maju itu. Bahwa akan terjadi, saya pasti sudah, begitu saya tahu itu sudah masuk di karantina di Indonesia, pasti itu akan menjadi masuk ke lokal juga. Tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu waktu. Tapi artinya gini, kalau varian Omikron ini akan menembus siapapun meskipun mereka sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap ya? Betul. Dari yang kita lihat 254, 90% sudah vaksin 2 kali, ada yang sudah vaksin 3 kali juga. Dan masih tetap tembus? Masih tetap terinfeksi. Terinfeksi, meskipun dengan tingkat keparahan yang lebih rendah? Karena memang vaksinasi ini banyak yang suka salah persepsi. Vaksinasi itu tidak melindungi kita dari infeksi. Vaksinasi ini membuat tubuh kita, sistem imun kita bisa mengenali kalau virusnya masuk dan mengeluarkan antibodi yang cukup untuk melawan virus yang masuk. Jadi tetap masuk virusnya. Kita nggak bisa berhentiin virus itu masuk. Kita berhentiin virus itu masuk dengan prokes. Cuma bedanya kalau kita sudah tervaksinasi, begitu virusnya masuk ke badan kita, antibodinya kita, ini tentara kita, bisa dengan cepat melawan dan membunuh virus yang sudah masuk di badan kita. Jadi efektivitas dari vaksinasi sebenarnya bukan untuk mengukur laju transmisi. Efektivitas dari vaksinasi adalah seberapa cepat yang bersangkutan itu bisa sembuh dan seberapa parah dia bisa terhindarkan. Kabarnya juga obat untuk COVID-19 itu sudah masuk dan sudah tersedia. Apakah itu nanti akan menjadi paralel vaksinasi tetap dikerjakan dan kemudian obat juga disediakan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.